صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyati wa qarabati wa alibadi ajmain wa ilmu kitab pakati biladil kitab wa masyayikhi wa ustadin wa usuli wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami talamitana wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Meneruskan daripada syariat-syariat hati kemarin yang harus kita tanamkan di dalam hati. Yang seterusnya yaitu wa husnudzoni dan juga berbaik sangka billahi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala sudah berkata siapa baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah berupa hadis qudsi. Yang disebut hadis qudsi yaitu firman Allah, tetapi yang menyampaikan itu baginda Nabi, yang meriwayatkan itu langsung baginda Nabi. Qala Allah Ta'ala sudah bersabda sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Man adapun barang siapa itu alima mengetahui siapa orang tersebut, anni bahwa sesungguhnya saya itu dukudrotin dat yang mempunyai kuasa, kemampuan ala magfirati dunubi atas pengampunan suatu dosa. Ghafartu maka mengampuni siapa saya lahu bagi orang tersebut. Wala ubali dan saya tidak peduli, dan tidak peduli siapa saya. Allah mengatakan bahwasanya barang siapa kok dia itu seseorang itu mengetahui atau ibaratnya itu menjadi keyakinan di dalam hatinya bahwa Allah itu adalah zat yang maha kuasa atas pengampunan dosa, maka Allah akan mengampuni orang tersebut, dan Allah tidak memperdulikan apapun itu masalah dosa orang tersebut. Malam yusrik, selagi tidak syirik atau menyekutukan atau menganggap ada Tuhan lain kepada saya sayan sesuatu. Rawahu meriwayatkan kepada hadis siapa Tabrani, Imam Tabrani, wa ghairu dan selain Imam Tabrani. Kada demikian keterangan hadis qudsi fil badri, yaitu di dalam kitab Al-Badr Al-Muniri, yaitu Al-Badr Munir. Jadi dalam hadis qudsi ini bahwasanya Allah itu seseorang siapapun itu yang beranggapan bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu sifat ghafur, mempunyai sifat yang ghafur, maha mengampuni dosa, maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut selain dosa syirik, dan Allah tidak memperdulikan hal itu. Dan ini satu hal yang perlu digarisbawahi, yang harus kita itu yakini dalam hati. Makanya kalau kita memandang diri kita dalam ibadah itu harus secara syariat. Kalau memandang orang lain harus secara hakikat. Kalau kita memang perlu diurus ini sah apa tidak, benar apa tidak, silakan. Cuman kalau memandang orang lain jangan begitu. Kalau memandang orang lain yaitu masalah hakikatnya, entah orang itu sholatnya benar tidak, ibadahnya benar tidak. Nah, kita yakini bahwasanya kita sama-sama tidak tahu hakikatnya itu nanti mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, sama-sama tidak jelas. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi nanti kita tidak mudah untuk memvonis orang lain, tidak mudah untuk mensalahkan orang lain. Kembalinya andaikan ada keliru kurang itu ke kita. Lah itu pun
andaikan kok kita atau seseorang itu mau berbaik sangka atau mengetahui lah, intinya tahu bahwa Allah itu mempunyai sifat Ghafur. Nah, jadi orang itu nanti dosanya kayak apapun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak akan peduli masalah itu selagi atau selain dosa syirik. Lah pokoknya dari itu banyak sekali kisah-kisah yang diterangkan di dalam hadis, dalam kitab-kitab wali-wali Allah, kitab-kitab ulama terdahulu. Salah satunya yaitu ada seorang wali yang berdoa di multazam di depan pintu Ka'bah. Nah, dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu supaya saya tidak jatuh di dalam masalah dosa. Nah itu. Akhirnya ibaratnya datanglah hatib. Ya tidak usah kita bayangkan hatib itu bagaimana. Maksudnya itu suara. Karena dia wali Allah kan ya tahu tentang itu. Lah terus kalau kok kamu minta ibaratnya supaya kamu tidak jatuh di dosa, lah sifat ampunanku saya taruh di mana? Nah itu gambarannya begitu. Nah itu makanya yang wali wae. Lah itu ibarat berdoa itu masih disalahkan. Nah, apalagi kok kita. Ya, salah satunya itu pernah saya contohkan. Kita berdoa, ya Allah, saya minta kaya nanti supaya saya bisa menyantuni 1000 anak yatim. Loh, andaikan kok dikabulkan niat sama Allah, lah korbannya udah banyak. Andaikan loh ya kan itu. Ini suatu contoh. Dan makanya bahkan besok di akhirat itu banyak sekali ini, cuman jangan ditiru loh ya. Ini cuman kisah dan cerita wae. Bahwa di akhirat besok orang-orang yang ibaratnya tuh terlalu serius dalam agama, takutnya untuk melakukan dosa. Lah itu besok di akhirat tuh malah menyesal. Sekali tahu, setelah tahu bahwasanya oh rupanya salah-salah dikit tuh tidak apa-apa, dimaafkan oleh Allah. Kalau tak macam itu dulu aku tidak apa-apa lah, santai-santai wae lah. Macam itu maksudnya. Dosa-dosa dikit tidak apa-apa loh gitu. Nah, itu maksudnya begitu. Makanya kita jangan serius amat walaupun tentang masalah agama. Karena itu tadi sama-sama tidak jelas. Nah, itu seperti itu. Dan salah satu kisah lagi bahwasanya besok salah satunya diterangkan di kitab itu, bahwasanya besok di akhirat, ya kan? Itu ada 2 orang contoh, ya kan? Seorang hamba yang dia ini diperintah oleh Allah itu masuk ke neraka. Dipanggil 2 orang. Si A yang pertama, "Hai hambaku, karena kamu dosanya banyak, silakan kamu masuk ke neraka." Maka dia suratan, cepat-cepat dia berlari masuk ke neraka. Lah maka ya mengherankan, karena mengherankan itu dipanggil lagi sama Allah. Ya kita tidak usah bayangkan Allah manggilnya macam mana, pokoknya begitulah. Nah itu. Lah ngapa kamu cepat nian? Nah saya sudah nyesal ya Allah. Dulu di dunia itu asal kamu perintah itu tidak cepat-cepat. Nah, pokoknya ini ada satu kesempatan kau merintah, ya kan? Suruh masuk neraka, maka aku nak cepat-cepat masuknya. Nah, supaya tidak terjadi seperti di dunia dulu. Lah akhirnya macam mana itu diampuni oleh Allah, dimasukkan ke surga. Nah, itu satu. Yang kedua, aduh dipanggil. Nah, wahai hambaku kesini. Nah, jadi setelah itu karena kamu dosanya banyak, ditimbang ini itu segala macam, akhirnya dia itu diperintah oleh Allah, karena kamu dosanya banyak, sana masuk ke neraka. Lah orang yang itu, yang sikoknya tadi kan cepat-cepat, ya kan, nak masuk ke neraka karena ibaratnya itu diperintah supaya di dunia dulu diperintah sudah berangkat. Nah kini mumpung ada perintah, ya kan, ada kesempatan diperintah itu cepat-cepat masuk ke neraka. Lah ternyata ya diampuni oleh Allah. Lah yang sikok ini dia nak diperintah masuk ke neraka tuh agak segan, malas, tengok noleh gitu kan. Akhirnya karena ya mengherankan itu tadi dipanggil lagi sama Allah, loh kamu ngapa kok apa istilahnya tuh kok noleh terus. Aku ndak nyangka ya Allah, engkau sekejam ini lah kabarnya begitu, ya kan itu. Saya tidak menyangka kalau engkau akan sekejam ini, masa ya saya nak dimasukkan lagi ke neraka wong sudah kamu panggil kan gitu. Nah, akhirnya noleh. Saya karena orang itu berbaik sangka bahwa Allah, dia tidak mengira kalau Allah tuh nak nyemplungkan lagi ke neraka, masukkan lagi ke neraka,
ya maka ya diampuni oleh Allah, ya dimasukkan ke surga. Jadi ada dua contoh ini harus kita bisa bijaksana dalam menyimpulkan. Jadi yang pertama, ya kan, orang yang umpama kok di depan itu ya karena sungguh. Nah, itu begitu, Pak Janes ya. Lah ada orang ini ibaratnya segan nak di depan, ibarat jamaah tuh di belakang terus. Tapi dia bukan karena males, tapi karena segan, sungkan atau tawaduk, malu. Andaikan kok di depan, wong orang macam saya wae kok sholatnya di depan. Tapi bukan karena malas ya. Kuncinya bukan karena malas. Tapi kalau kuncinya karena malas ya tidak masuk. Nah, itu seperti itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wa Nabi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari Abi Hurairah. Anin Nabi, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, sudah berkata siapa baginda Nabi, husnudoni. Adapun berbaik sangka itu min husnil ibadati, termasuk dari sebaik-baiknya ibadah. Loh, enak apa enggak Pak Janis? Jadi enggak kok sholat ini itu enggak. Kalau ketemu hadis yang seperti ini, yang biasanya kita dengar, wah yang paling hebat sholat ini itu, bener. Tapi ternyata masih ada lagi yang lain, yang lebih hebat dari, maksudnya yang sebanding. Ya tentu tidak membandingi masalah sholat. Maksudnya ibadah yang kurang lebih itu kriterianya seperti itu, yaitu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak kok ibaratnya tuh malah, wah tak macam mana lah Allah ini kok gini-gini ya, jangan. Wes pokoknya apapun yang terjadi di kita itu adalah yang terbaik untuk kita menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus diingat, apapun yang kita butuhkan, kita minta ataupun tidak meminta, itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau yang kita minta, yang kita inginkan, yaitu memang belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor ya, ingat-ingat itu kuncinya. Ndak kok wis jual lu terus bendino kok ya ora, wah krungu mbok tenan mbok ora lah Gusti Allah iki. Masa minta tiap hari kok ndak dikasih. Lah jangan begitu, yaitu tadi intinya. Jadi apapun yang kita butuhkan, kita minta ataupun ndak minta, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau yang kita inginkan atau yang kita minta itu belum tentu menjadi kebutuhan kita, yaitu nanti ya belum tentu nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun tentu akan diberikan setiap orang yang meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, maka berdoalah kalian semua kepadaku, maka aku akan mengijabahi. Maka andaikan kok kita sudah siap, maka akan diberikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mampu untuk diberikan kanugrahan atau kenikmatan tersebut. Ya kalau belum, ya Allah lebih tahu, malah kasihan. Contoh Mas Gendon umpama, ya Allah minta bini sih kok lagi umpama, ya kan. Ya kan baik, bagus. Yang kata orang tuh sunah Rasul gitu. Aneh-aneh wae. Enggak aja ditiru Mas Gendon ya. Itu seperti itu. Lah itu wong sikok wae ribut terus leren-leren umpama ya kan. Ya ini tambahan nek. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nah, pokoknya lokak turun nang dalan. Nah, itu seperti itu. Lah ancen kalau kok memang itu sudah kebutuhan kita, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambarannya seperti itu. Jadi husnudon atau berbaik sangka itu adalah termasuk salah satu sebaik-baik daripada ibadah. Jangan kecil hati Pak Janis, motong kehujanan, oh beku dicuri orang, lah sudah biarin. Apa meneh kok gur jengkol, lem perutuk pitung sasi. Tiap ketemu orang diceritakan, wah jengkol aku dicuri orang gini-gini, aku mbeloi gini-gini. Kapan kita mbeloi? Lu paling pol terbas. Nah, itu paling pol terbas sidik-sidik lho. Terus ngaku-ngaku jengkolku dicolong orang. Nah, itu seperti itu. Itu kita, sifat kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Padahal kita merasa nanam ya tidak. Entah kita nanam entah ndak, wong paling ya tukul dhewek. Ya kan mau ngaku-ngaku. Icek-iceknya itu di tanah yang dimiliki dia dimilikkan ke dia. Ya katanya ya jengkolnya ya tanahnya. Padahal ya nanam ta iya ta tidak.
taruhlah ya lah yang nanam. Lah ngerawatnya macam mana? Lho kapan lho dia ngodoti supaya besak tuh kapan? Ya paling kan ya nengok, ndak tahu modotnya kapan ya ndak tahu besaknya kapan. Tiba-tiba buah ibaratnya. Nah, itu seperti itu. Ya sudah husnudon wae Pak Janes ya. Itu mungkin bukan rezeki saya. Mungkin kalau kok saya makan itu atau saya jual itu mungkin ndak baik. Kalau makan itu mungkin jengkolan tak apa. Yang harusnya jual jengkol sama makan jengkolnya tuh enak sebentar, duitnya paling sekian, berobatnya paling lebih dari 10 kali lipat dari itu. Lah bisa jadi seperti itu. Nah, kita husnudon tuh berpikir tuh taruhlah sampai seperti itu. Nah, itu nanti kita akan enak, mudah menerima semua apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita ridho, kita husnudon ya berjalan, kita ikhlas ya takdir Allah berjalan, ndak ikhlas ya takdir Allah berjalan. Kita rela ya takdir Allah berjalan, ndak rela ya takdir Allah berjalan, ndak mungkin balik lagi. Nah, itu seperti itu. Coba kalau kita rela, ya kita mendapat kebesaran hati kita dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ndak mudah merutuk. Kelan jengkol 7 sasi le merutuk. Kadang sampai jueng. Kalau jueng kan aku apa peteku dicari curi orang, tak terbuang. Oh, padahal itu dia menghilangkan jariahnya dia sendiri karena jengkel. Nah, itu. Padahal kan sudah disebutkan siapa kok menanam suatu tanaman atau buah apapun itu yang mengambil manfaatnya baik hewan maupun manusia itu menjadi jariahnya walau suriko, walaupun benda itu dicuri orang. Bukan kok Nabi ngajarin nyuri, tapi andekan walaupun itu dicuri orang itu tetap menjadi jariah orang tersebut yang menanam. Taruhlah ndak nanam beloe kata Pak Janes ya. Walaupun hewan yang nyuri ya Pak. Walaupun hewan tadi kan tidak nyuri. Nyuri punya siapa? Punyanya Allah. Hak dia ndak tek. Namanya hewan tuh urusan nyuri mencuri. Ya urusan curi mencuri ku manusia. Itu pun ijek-ijek no. Ngaku-ngaku wae. Itu tadi. Itu Pak ditembak malah. Kucing maling ikan. Kucing maling ikan. Ya rezekinya dia toh Pak. Ya mungkin kita harusnya sedekah ke lain. Kok ibaratnya enggak kita kerjakan. Nah, mungkin Allah buat seperti itu. Penyanyi Zul. Nah, itu. Dia makan ikan tulang si Zul. Qalal mu'alif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ana bil dari Nabi ya rabbal alamin. Kasih tulang terus. Nah, itu begitu Pak. Ya pokoknya intinya tuh berbaik sangka ya. Berbaik sangka. Nah, atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lah siapa tahu Pak dengan seperti itu kalau Pak Janis kok ikhlas besok yang asalnya ikan asin lah bisa diganti daging sama Allah Subhanahu wa taala gitu loh Pak. Daging rusa pula. Nah, wes pokoknya intinya diganti yang lebih elok, yang lebih baik untuk kita. Lah itu mungkin Allah tahu Pak. Andai kan kok taruhlah ikan es, ya kan, yang agak enak atau paten. Nah, mungkin kalau Pak Janis yang makan itu ketulangan, nyuntikkan hingga 500.000. Nah itu. Terus ditolong sama kucing, dengan perantara kucing Allah nolong kita ndak jadi ketulangan. Ya sudah gitu wae kok. Mikir wae susah amat. Anggap begitu loh Pak gitu ya. Pokok harus macam mana caranya kita berbaik sangka kepada Allah apapun yang terjadi ya. Itu seperti itu. Jadi kucing. Qalal ma'ruf rahimahullah wa nafa'ani bi ulum fitarani amin ya rabbal alamin. Loh itu ya. Anggap baik begitu Pak. Andaikan kok Pak Janis atau istrinya atau anaknya yang makan, nah mungkin ketulangan tak apa. Nah, itu. Atau umpama lah daging kambing nyicip belum baru disunduki. Ibaratnya tuh yang bakar dari tadi nyicip belum malah dimakan kucing. Ya sudah anggap baik. Oh ya Allah, elok niat engkau mentakdirkan saya. Mungkin kalau aku makannya darah tinggi tak apa. Ya, setruk tak apa. Nah, ya kan itu. Gitu wae sudah beres. Dibuat enak wae pikirannya ya. Darah tinggi marah. Kambing sapu. Jadi sudah ya itu ya. Cara husnudzon bisa ya. Nah, berlatih latihan pokoknya. Kalau harus latihan. Entah macam mana tuh pokoknya kita husnudzoni semua apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya semuanya itu yang ditetapkan oleh Allah untuk kita itu itulah yang terbaik untuk kita, baik di dunia apalagi di esok di akhirat. Latihan ya. Memang tidak mudah. Harus latihan. Wan Anasin dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu.
Rawahu Tirmidzi, hadis tadi rawahu Tirmidzi. Wa Anas radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala. Sudah berkata siapa sahabat Anas, sami itu mendengar siapa saya Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, bersabda siapa Nabi. Qala, sudah berkata, sudah berfirman siapa Allah Ta'ala. Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka, sesungguhnya engkau mada'au tani, tidak berdoa siapa engkau kepadaku, wa rojau tani, dan mengharapkan siapa engkau kepadaku, ghafartu, maka mengampuni siapa saya laka kepadamu, alama, atas keadaan, karena yang ada apa ma mingka dari engkau, wala ubali, dan tidak peduli siapa saya ya ibnu Adam, wahai anak Adam, lau balagta, jika kok sampai apa dunu buka dosamu, aina nasamai, ana nasamai, ke ibaratnya tuh telengnya langit atau paling tinggi-tingginya langit. Jadi walaupun dosa anak Adam itu setinggi langit, itu Allah tidak peduli. Kalau kok kita mengharapkan ampunannya Allah, meminta kepada Allah, sumastaghfartani, lalu meminta ampun siapa engkau nih kepadaku, ghafartu, maka mengampuni siapa saya laka kepadamu, alama, atas keadaan, karena yang ada apa ma mingka darimu. Kada demikian juga fi Jala'il Qulubi, di dalam kitab Jala'ul Qulub. Wa qala, dan sudah berkata siapa Al-Fasaniyu, Imam Al-Fasani, faroja'u, maka adapun roja itu husnudoni, berbaik sangka. Roja sama baik sangka itu sama menurut Imam Al-Fasani. Itu husnudoni, berbaik sangka bilai kepada Allah, fi qabuli taati, di dalam diterimanya taat, wa fakot, dan juga mencocoki laha kepada taat tersebut, au makfirota sayyiatin, atau ampunannya kejelekan, tubetu, yang tabat, yang memberi tobat siapa Allah, minha, dari sayat, tubetu, yang bertobat siapa saya, minha, dari sayyi'ah. Intaha, sudah selesai apa keterangan dalam kitab Jala'ul Qulub. Jadi intinya begini ya, kita memang ibadah itu diperintah oleh Allah, segala yang dilarang oleh Allah itu supaya kita meninggalkan. Cuman kita harus ingat semuanya ya, harus ingat bahwa Allah itu mempunyai sifat jaiz ya, sifat sekenak gue. Jadi jangan kok kita tuh bergantung kepada amal kita. Nah gitu loh maksudnya. Jangan kok kita sudah ngaji, belajar, beribadah, belajar agamanya dengan benar, cara wudhu, sholat, segala macamnya dengan benar, terus jangan sampai untuk kita bergantung masalah itu ya. Itu semua harus kita karena harus kita niatkan, kita itikadkan, melaksanakan perintahnya Allah. Harus kita ingat, kita garis bawahi bahwasanya Allah itu tidak memerlukan amal kita untuk memasukkan kita ke surga atau ke neraka. Paham itu intinya ya. Nah, itu seperti itu. Wa husnudoni bil khalqillah, dan berbaik sangka kepada makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang besok agak berat. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Bi khalqillah. Cipta Allah.